Assalamualaikum. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang sejarah Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Khosim. Kemudian beliau mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Khosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Khosim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Khosim kehilangan nyawanya. Tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang, biar bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Khosim. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepada Raden Khosim dan beliau pun menaiki punggung ikan tersebut hingga selamat ke tepi pantai. Raden Khosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang telah menolongnya sampai ke tepi pantai. Untuk itu, beliau berpesan kepada anak keturunan beliau untuk tidak memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar, akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Ikan talang tersebut membawa Raden Khosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah Desa Jelak atau sekarang termasuk Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Khosim disambut masyarakat dengan antusias. Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Khosim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat kerajaan Majapahit. Di Desa Jelak itu Raden Khosim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di Desa Jelak, Raden Khosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan. Kira-kira berjarak 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan langgar atau surau untuk berdakwah. 3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalem Dhuwur. Di bukit yang disebut Dalem Dhuwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Khosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur dengan adat dan kepercayaan lama. Meskipun demikian, beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Khosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja.
Walau dalam urusan dunia beliau juga rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata, beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Ajaran Sunan Derajat bersumber dari 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma', 4. Qiyas, 5. Ajaran guru dan pendidik seperti Sunan Ampel, 6. Ajaran dan pemikiran atau paham yang telah tersebar luas di masyarakat, 7. Tradisi di masyarakat setempat yang telah ada yang sesuai dengan ajaran Islam, dan yang ke-8 fatwa Sunan Derajat sendiri. Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut. Menehono teken marang wong tua, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang muda, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya kurang lebih demikian. Berilah tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut. Berilah petunjuk kepada orang bodoh atau buta. Sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin atau kurang makan. Ajarkanlah budi pekerti atau etika kepada yang tidak tahu malu atau belum punya adab tinggi. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Ajaran ini sangat supel. Siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak keberatan untuk mengamalkannya. Tentang puncak makrifat, Sunan Derajat menuliskan perumpamaannya sebagai berikut. Ilang jenenge kawula, sirna datang ana keri, pan ilang wujudira, tegese wujude widi. Ilang wujude iki anenggih perlambangira lir lintang karahinan keserodotan Sang Hyang Rawi. Artinya, hilang jati diri makhluk, lenyap tiada tersisa karena hilang wujud keberadaannya. Itulah juga wujud Tuhan, itulah yang ada ini. Adapun persamaannya seperti bintang di waktu siang yang tersinari matahari. Di samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak, simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, beliau juga pertama kali yang menciptakan gending panggur. Hingga sekarang, gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Khosim, diberikan kepada beliau karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama mukharrabin, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi.
sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 Saptangga tersebut sebagai berikut. Memangun resep toyasing sasomo, atau kita selalu membuat senang hati orang lain, jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksitaning Subrata tan nyipta marang pringgobayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadriya, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng hening henung. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulya guna panca waktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan, dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalan Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam, maka pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret 1992. Demikianlah sejarah singkat tentang Sunan Derajat atau Raden Khosim dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita selanjutnya. Semangat berkarya!